Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Ini harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya akan khusus membahas soal aniaya, soal murtad besar ini. Nah, ada beberapa hal yang mau saya bahas pada bagian ini. Yang pertama adalah bahwa murtad itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman perjanjian lama. Sampai pada zaman awal gereja, bahkan sampai hari ini. Itu terus terjadi. Jadi bukan suatu peristiwa khusus, tapi ini peristiwa yang sudah terjadi bahkan dalam PL sekalipun. Ya, Anthony Hoekma mengatakan begini. Perjanjian lama mencatat berulang kali tindakan murtad di hadapan Allah. Sejak bangsa Israel masih dalam perjalanan di padang gurun, telah terjadi murtad besar-besaran yang menyebabkan satu generasi Israel dibinasakan dan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Pada masa hakim-hakim, berulang kali terjadi murtad yang hampir-hampir menjadi suatu kebiasaan di setiap generasi. Mereka murtad, Tuhan hukum, mereka doa, Tuhan kasih hakim-hakim. Hakimnya mati, mereka murtad lagi, ditindas lagi, Tuhan hukum lagi, doa lagi, lalu Tuhan kasih hakim lagi. Terus seperti itu ya. Hampir di setiap generasi itu menjadi kebiasaan mereka untuk murtad. Di dalam catatan sejarah lainnya, baik kerajaan Israel Utara maupun kerajaan Selatan, karena Israel pernah pecah bagi dua ya. Kerajaan Utara maupun Selatan, kedua-duanya sama-sama jatuh ke dalam dosa, meninggalkan Allah, yang menyebabkan mereka akhirnya dibawa ke dalam pembuangan ya. Nah, yang kerajaan Israel dibuang ke Asyur, kira-kira Iran. Lalu kerajaan Yehuda sendiri dibawa ke pembuangan di Babilonia, kira-kira di Irak. Ya. Yang di Iran itu 10 suku itu tidak pulang lagi. Kawin-mawin dan hilang sampai ini hari juga tidak jelas ya. Tapi yang pulang itu adalah kerajaan Yehuda yang hanya 3 suku saja, yaitu suku Benyamin, suku Yehuda, nanti tambah suku Lewi. Makanya kita bisa lihat bahwa hanya 3 suku ini yang muncul secara menyolok di dalam perjanjian baru. Yang lain, saudara baca suku Simeon, suku lain-lain ya, Isakar, tidak ada lagi di perjanjian baru, hilang sudah. Ya, dari Yehuda ini turunlah nama dari Yehuda menjadi Yahudi. Itu namanya dari situ. Nah, jadi saudara-saudara terlihat bahwa sepanjang sejarah Israel, murtad itu menjadi sesuatu kebiasaan mereka. Di kalangan bangsa Israel, murtad itu baru mereda, bahkan nyaris ditekan sampai habis setelah pulang dari pembuangan. Mungkin karena belajar dari pengalaman, gara-gara murtad dan menyembah Allah yang lain, mereka dihukum oleh Tuhan. Maka sejak pulang dari pembuangan, mereka begitu ketat
di dalam iman mereka. Tidak mau menyembah berhala. Mereka begitu keras dengan iman ortodoksnya, iman monoteisnya. Sampai-sampai saking kerasnya Yesus pun ditolak. Ya. Itu di zaman perjanjian lama. Pada masa awal gereja, murtad juga banyak terjadi. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru sejumlah ayat itu membicarakan soal murtad ini. Baik dengan kata-kata eksplisit murtad atau juga dengan ungkapan-ungkapan yang lain yang pada dasarnya berarti murtad. Misalnya surat Ibrani itu secara khusus membahas hal itu. Kenapa? Karena surat Ibrani ini ditulis oleh seseorang yang tidak jelas siapa. Ada orang bilang Paulus, tapi bukan ciri Paulus bikin surat seperti itu. Kalau Paulus bikin surat, itu selalu di muka dari Paulus, hamba Yesus Kristus. Kepada siapa? Lalu di ujung akhir Paulus selalu bilang, salam kepadamu dari ini. Salam kepadamu, salam kepada ini. Dia sebut nama orang. Tapi surat Ibrani tidak ada seperti itu. Tidak ada pendahuluan, tidak ada penutup. Begitu start, bongkar dengan bongkar. Sebab pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Maka pada zaman akhir ini dan seterusnya. Kayaknya bukan Paulus. Ada yang bilang itu adalah Apolos dari Alexandria. Ada yang bilang itu Priscilla dan Aquila yang menulis. Dan masih banyak dugaan yang lain. Origenes, seorang bapak gereja bilang, hanya Tuhan Yesus yang tahu siapa yang tulis surat Ibrani. Biarpun penulisnya tidak jelas, tapi tujuan suratnya itu jelas. Kenapa? Karena pada waktu awal gereja, banyak orang Yahudi menjadi Kristen, percaya pada Yesus. Tapi tekanan Yahudi begitu besar, sehingga akhirnya banyak Yahudi Kristen yang sudah Kristen, sudah percaya pada Yesus, akhirnya berbalik kembali kepada agama Yahudi mereka, meninggalkan Yesus. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani menulis surat ini, pesannya adalah supaya yang sudah percaya Yesus jangan sampai murtad. Contohnya Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Penulis Ibrani jelas bicara murtad. Lalu pasal 10 ayat 28-29. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2-3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ini ungkapan untuk orang murtad. Petrus juga membicarakan soal murtad. 2 Petrus 2:20. Sebab jika mereka yang oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, sudah tinggalkan tapi sekarang kembali lagi ke sana, terlibat lagi dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ini jelas bicara soal kemurtadan. Dan dalam surat kepada Timotius, Paulus juga membicarakan murtad ini. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan, di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat, ajaran setan-setan. Lalu pasal 3 dari 2 Timotius ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya memungkirinya. Ini kemurtadan. Istilah hari-hari terakhir
di dalam perjanjian baru itu tidak hanya menunjuk pada menjelang kedatangan Yesus. Tapi sejak Yesus naik ke surga sampai dia datang, seluruh jarak ini itu disebut hari-hari terakhir. Jadi sekarang ini kita sedang ada pada hari-hari terakhir. Nah saudara, jadi kalau kita bicara murtad, sebenarnya ini lagu lama. Perjanjian lama membicarakannya, masa awal gereja juga terjadi kemurtatan seperti ini. Sekali lagi, ini bukan lagu baru. Kedua, tapi Alkitab membicarakan suatu murtad khusus, murtad besar menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi murtad memang sudah ada. Tapi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada satu murtad besar. Bahwa Paulus di dalam surat-suratnya membicarakan tentang murtad yang sedang terjadi atau akan terjadi beberapa saat dalam kehidupannya. Kelihatannya dia sudah melihat bahwa semangat kemurtadan ini akan membesar terus sebelum kedatangan Kristus. Louis Berkhof bilang begini, dia, Paulus, telah melihat sesuatu dari semangat kemurtadan itu pada zamannya. Tapi jelas mau memberi kesan pada pembacanya bahwa hal itu akan terjadi dengan lebih hebat lagi pada hari-hari terakhir. Murtad sudah ada. Tapi pada hari-hari terakhir akan lebih hebat. Saya kutip juga kata-kata Pak Budi Asali. Paulus pasti sudah melihat kemurtadan itu pada zamannya. Tapi jelas bahwa dia menunjukkan bahwa akan datang suatu kemurtadan yang jauh lebih besar pada akhir zaman. Murtad PL sudah ada, awal gereja sudah ada. Tapi di sana menjelang kedatangan Yesus, murtad besar akan terjadi. Sekarang perhatikan Matius 24, 9 dan 10. Pada waktu itu banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Pada waktu itu banyak orang akan murtad. Kata-kata pada waktu itu jelas. Ingat, ini Matius 24. Seperti saya sudah jelaskan keunikannya. Dia bisa kepada Yerusalem, dia bisa kepada akhir zaman. Pada waktu itu, berarti ini konteksnya menyangkut akhir zaman. Pada waktu itu, banyak orang akan murtad. Berarti ini bukan murtad biasa. Ini suatu murtad khusus yang terjadi di sana. Lalu, yang menyolok adalah 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini bicara kedatangan Yesus. Dan terhimpunnya kita dengan dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, sebelum hari kedatangan Yesus itu, haruslah datang dahulu murtad. Apostasia dalam bahasa Yunani-nya. Sebelum hari itu, sebelum hari kedatangan Yesus, akan datang apostasia. Diterjemahkan murtad. Tapi kalau saudara perhatikan kata Yunani-nya, itu ada kata sandang. Kata sandang itu apa? Kata sandang itu seperti dalam Indonesia itu sang raja, sang ratu, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu al. Makanya banyak kosakata itu menjadi al. Al-Quran, Al-Kitab. Itu al, itu adalah kata sandang, ya. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada kata-kata sandangnya he. Coba saudara perhatikan, ini teks Yunaninya he apostasia. Tidak jelas ya.
saya perjelas. Nah, he apostasia. Kata he makanya dalam bahasa Inggris pakai d. Itu kata sandang. Sehingga mestinya diterjemahkan seperti apa? Mestinya ayat ini diterjemahkan begini. Sebelum hari itu haruslah datang murtad itu. Akan datang murtad itu. Murtad yang mana? Murtad yang satu itu. Murtad khusus itu akan terjadi. Ya, makanya juga di dalam Darby Bible juga dia menggunakan kata sandang G di depan. Berarti ini murtad khusus. Maka sebelum hari itu, sebelum hari kedatangan Yesus, murtad itu, murtad yang mana? Yang khusus itu, yang final itu, yang klimaks itu, murtad itu akan datang. Jadi jelas saudara, memang murtad sudah ada sepanjang kitab suci. Tapi ada suatu murtad khusus, murtad final, murtad yang klimaks yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang ketiga, apa yang menyebabkan terjadinya murtad itu? Dan jenis murtadnya seperti apa? Yang di sana itu, yang murtad khusus ini. Saudara, kalau saudara memperhatikan setiap rangkaian peristiwa yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus, saudara lihat ini ya. Di sini ada murtad besar. Apa yang menyebabkan murtad besar ini? Yang menyebabkannya karena dua peristiwa yang mendahuluinya. Dan dua peristiwa mendahuluinya, pertama itu ada munculnya penyesat dan nabi palsu. Dan yang kedua ada munculnya masa aniaya besar. Jadi dua ini. Karena nabi palsu muncul, penyesat muncul. Kedua ada masa aniaya besar. Dua ini menyebabkan munculnya yang berikut yaitu murtad besar. Hal ini akan diperparah dengan peristiwa lagi setelah ini yaitu munculnya antikris. Antikris akan kita bahas khusus pada episode selanjutnya. Ya, itu mungkin butuh agak panjang. Tapi jelas bahwa dua peristiwa ini, nabi palsu, para penyesat muncul, ada Great Tribulation, aniaya besar, ini menyebabkan terjadinya murtad besar. Perhatikan Matius 24, 9, 10. 24. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ini aniaya besar. Kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ini aniaya besar. Ayat 10. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyalahkan, saling benci. Murtad yang terjadi setelah kamu akan dibunuh, disiksa, ini berarti aniaya besar menyebabkan terjadinya murtad besar. Ayat 24. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Menyesatkan berarti murtad lagi. Jadi aniaya besar bikin murtad besar. Nabi palsu dan penyesat bikin murtad besar. Nanti antikris datang lagi, tambah besar lagi murtadnya. Ya. Nah, jadi ini penyebabnya. Nah, dari dua penyebab ini lalu akhirnya memunculkan sebenarnya ada dua jenis murtad. Kalau muncul nabi palsu, muncul guru-guru palsu, munculnya rasul-rasul palsu, munculnya penyesat-penyesat. Ini menghasilkan murtad. Kira-kira murtad macam apa? Muncul murtad secara ajaran. Muncul murtad doktrinal. Karena penyesat-penyesat ini, guru-guru palsu ini, mereka mengajarkan ajaran yang sesat. Karena mereka mengajarkan ajaran sesat, terjadi murtad. Murtadnya dalam hal ajaran. Maka menjelang kedatangan Yesus akan terjadi banyak ajaran sesat. Itu disebut murtad dalam kitab suci. Dan yang kedua, karena ini aniaya besar, muncul banyak penderitaan dan penganiayaan orang Kristen, maka ini juga akan murtad. Kalau yang tadi, murtad yang pertama meninggalkan ajaran yang benar, murtad yang kedua meninggalkan agama yang benar atau meninggalkan kekristenan atau meninggalkan Kristusnya. Jadi ada dua jenis murtad. Murtad yang pertama penyebabnya nabi palsu, guru palsu, penyesat-penyesat. Jenis murtadnya adalah murtad secara doktrinal, murtad dari ajaran yang benar tapi tidak keluar dari gereja. Tetap di dalam gereja, ajarannya sesat. Dan itu berarti orang murtad tapi dalam gereja. Banyak kali kita omong murtad hanya kalau orang sudah pindah agama kan. Murtad.
tapi yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang gila-gila di dalam kekristenan. Oh tidak, mereka tetap lurus. Tidak, itu murtad juga. Sama-sama murtad, hanya mereka murtad di luar, yang ini murtad di dalam. Jenis yang kedua ini karena tekanan terhadap kekristenan besar. Begitu aniaya, penyiksaan, mereka lalu akhirnya menyangkal iman mereka, tidak lagi percaya pada Kristus, mengingkari iman Kristen, lalu keluar dari Kristen. Maka murtad yang satu di dalam, murtad yang satu di luar. Murtad yang pertama dalam hal ajaran, murtad yang kedua di dalam agama yang benar atau di dalam Tuhan Juru Selamat yang benar. Saya mengutip dari suatu website. Dikatakan begini, ada dua bentuk utama dari apostasi. Pertama, murtad dari doktrin Alkitab yang benar dan utama, dan berpaling kepada ajaran-ajaran sesat yang menyatakan diri sebagai doktrin Kristen yang benar. Dan kedua, penolakan sepenuhnya terhadap iman Kristen yang pada akhirnya berujung pada tindakan meninggalkan Kristus secara total. Seringkali kita hanya anggap murtad ini yang kedua saja. Tapi yang pertama kita tidak pikirkan. Tapi ini dua jenis murtad. Sekarang saya mau bahas dua murtad ini satu persatu. Mari kita bahas yang pertama, murtad di dalam. Yaitu murtad dari ajaran atau doktrin yang benar. Ini sebagai akibat dari banyak penyesat, banyak nabi palsu, banyak guru palsu. Nabi palsu, guru palsu, rasul palsu, penyesat ini mereka ada di dalam gereja. Karena mereka ada dalam gereja, mereka juga punya kesempatan mengajar. Maka mereka kesempatan memasukkan ajaran sesat. 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, di tengah umat Allah, bukan di luar, bukan di pinggir. Ya, di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu, bukan di antara mereka. Di antara kamu akan ada guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang menebus mereka. Mereka ada dalam gereja ini, tapi menyangkal penguasa. Menyangkal penebus, menyangkal Kristus. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ini di dalam Galatia 1. Omong Galatia ini mesti hati-hati. Ada pendeta yang omong terlalu sebang. Saudara-saudara, di dalam Galatia 1 ayat 5. Oh iya, Galatia bukan Gatalia. Ada lagi pendeta, saudara, 10 hukum itu tercatat dalam kitab Kelurahan pasal 20. Galatia 1 ayat 6 dan 7. Aku heran, kata Paulus, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ada Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mau mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi dalam gereja itu ada Injil lain. Dalam gereja itu ada Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya banyak orang terlalu buta sampai dikira itu Injil. Kenapa? Seperti saya bilang pada beberapa bagian sebelumnya. Karena mirip. Ada Injil yang lain. Dan saya yakin hari ini ada banyak Injil lain di dalam gereja-gereja. Nah, karena ini ajaran-ajarannya di dalam, dikhotbahkan dari mimbar-mimbar, dari acara-acara Kristen, maka ini menyebabkan lalu orang-orang mengikuti ajaran mereka, dan itu adalah orang-orang yang murtad, tapi mereka tetap beragama Kristen. KTP-nya tetap Kristen, tapi ajaran mereka adalah ajaran yang menyesatkan. Charles Ryrie memberikan beberapa ciri dari doktrin kemurtadan. Dalam bahasanya Ryrie begitu. Dia bilang begini, ciri-ciri doktrin kemurtadan. Jadi orang-orang yang murtad itu punya ciri-ciri doktrinnya. Pertama, penolakan terhadap doktrin Tritunggal. Mereka tidak percaya doktrin Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kedua, penolakan terhadap doktrin penjelmaan Yesus Kristus sebagai manusia. Pada masa Yohanes, hal itu berarti penolakan kemanusiaan Yesus Kristus. Meskipun hal itu juga merupakan penolakan terhadap kealahan Kristus. Ingat, Yesus itu Allah, Yesus itu manusia. Dia Allah menjelma jadi manusia. Waktu dia Allah, Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Karena itu waktu Allah jadi manusia, dia bukan berubah dari Allah menjadi manusia. Tidak.
Tapi dia Allahnya tetap dia ambil kemanusiaan sehingga akhirnya dia menjadi Allah tapi juga manusia sekaligus. Itu doktrin Kristen. Nah, pada zaman Yohanes, orang mau percaya Yesus Allah tapi tidak mau akui dia manusia. Zaman sekarang banyak orang mengakui dia manusia tapi tidak mau akui dia Allah. Makanya Rairi mengatakan, ya, pada zaman Yohanes, pada masa Yohanes, hal itu berarti penolakan kemanusiaan Yesus. Meskipun hal itu juga merupakan penolakan terhadap kealahan Kristus. Penolakan terhadap kealahan, penolakan terhadap Tritunggal atau penjelmaan Yesus Kristus berarti tidak mengakui keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan manusia yang penting sekali bagi keselamatan kita. Ketiga, jadi ciri pertama itu menolak Tritunggal. Ciri kedua itu menolak Yesus Allah dan manusia. Ciri yang ketiga adalah penolakan terhadap doktrin kedatangan Yesus. Yang kedua kali, ayat-ayatnya ada, diberikan oleh Rairi. Nah saudara, itu menurut Rairi itulah ciri-ciri doktrin kemurtadan. Dalam sejarah gereja, dalam doktrin-doktrin ini, itu terjadi. Ada seorang uskup yang pintar sekali dari Alexandria, Mesir. Orangnya jenius. Namanya Arius. Nah Arius ini diikuti oleh banyak orang. Lalu akhirnya dia mengajarkan Yesus tidak bersifat homoousios. Ini bahasa Yunani. Homoousios. Dengan Bapa. Apa itu homoousios? Homoousios itu adalah sehakikat dengan Bapa. Jadi Yesus tidak homoousios dengan Bapa. Tapi Yesus itu sebenarnya adalah homoousios. Ada dua istilah ini. Bedanya cuma satu huruf. Pertama homoousios, yang kedua homoiousios. Kalau homoousios artinya sama. Kalau homoiousios artinya mirip tapi tidak sama. Paham? Loh, paham? Homoousios itu sama. Homoiousios itu mirip saja. Nah, Arius mengatakan Yesus dan Bapa itu bukan homoousios. Jadi tidak sama, hanya homoiousios. Jadi Yesus dan Bapa itu hanya mirip saja. Lalu Arius mengajarkan begini. Bapa telah ada sebelum anak. Ada rentang waktu sebelum adanya anak. Anak ini Yesus ya. Jadi anak diciptakan oleh Bapa. Dengan demikian, meskipun anak adalah yang termulia di antara semua makhluk, dia tidak memiliki esensi yang sama dengan esensi Allah. Ini Arius. Pengikut Arius banyak, memecah gereja. Nanti Arius ditantang oleh seorang namanya Athanasius. Kaisar Konstantin yang merasa bahwa perpecahan doktrin ini akan menyebabkan lemahnya Romawi. Maka diadakanlah suatu konsili khusus, sidang gereja, muktamarnya Kristen. Maka diselenggarakanlah muktamar besar itu di Nisea. Makanya disebut sebagai konsili Nisea tahun 325. Dan dalam konsili yang panjang berbulan-bulan itu, akhirnya diputuskan bahwa doktrin Arius itu adalah doktrin sesat. Dan yang benar itu adalah Athanasius. Makanya menghasilkan selain pengakuan iman Nisea, juga ada pengakuan iman Athanasius. Arius akhirnya ditekan. Tapi saudara, doktrin sesat itu sempat menghilang. Abad pertengahan muncul kembali dalam satu aliran namanya Christadelphian. Tapi hilang lagi. Setelah itu pada zaman modern keluar lagi dalam saksi-saksi Yehova. Jadi saksi Yehova yang sekarang itu, ini adalah cucu dari Arius. Atau Arius itu adalah kakek moyangnya saksi Yehova. Ceritanya begitu. Nah, jelas bahwa Arius dan juga saksi Yehova sekarang mereka menyangkal Yesus, kealahan Yesus. Dan menurut Rairi tadi, ini adalah ciri dari doktrin kemurtadan. Jadi saudara, adanya ajaran sesat di dalam gereja menyebabkan semua yang telah mengikutinya itu dianggap sebagai murtad. Maka dalam pengertian seperti ini, semua orang saksi Yehova sekarang harus dianggap sebagai orang-orang murtad. Biarpun mereka di dalam agama Kristen, mereka murtad secara doktrinal. Murtad secara doktrinal. Penyangkalan-penyangkalan doktrin seperti ini
muncul terus bertambah dalam doktrin Tritunggal. Munculnya Unitarianisme. Saudara baca buku, ketemu ada buku namanya Rahasia, judulnya Rahasia Pribadi Allah. Ditulis oleh seorang pendeta namanya Cantana Jusman. Itu juga menyangkal Tritunggal. Ada juga yang percaya Tritunggal, tapi tafsiran terhadap Tritunggalnya menjadi aneh-aneh dan menjadi asing sekali dalam pengertian kitab suci. Saya kasih contoh, Benny Hinn. Ini dikutip dari siaran radio dia, 13 Oktober 90. Karena itu bahasanya bahasa radio, bukan bahasa tulisan. Allah Bapa, saudara-saudara, adalah satu pribadi. Dan dia adalah satu Tritunggal. Jadi Bapa sendiri Tritunggal. Terpisah dari Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa adalah satu pribadi. Allah Anak adalah satu pribadi. Allah Roh Kudus adalah satu pribadi. Tapi masing-masing dari mereka adalah Tritunggal. Jadi Bapaknya Tri, Anaknya Tri, Roh Kudusnya Tri. Kaget? Ini pasti mengejutkan Anda. Dan memang harus dikatakan bahwa mereka ada 9. Ya, saudara-saudara, Allah Bapa, saudara-saudara, adalah satu pribadi dengan rohnya sendiri, jiwanya sendiri, tubuhnya sendiri. Kapan Allah Bapa punya tubuh? Ya, engkau berkata, aku tidak pernah membaca demikian. Nah, Anda berpikir Anda berada di gereja ini untuk mendengar hal-hal yang telah Anda dengar selama 50 tahun terakhir? Saudara-saudara, hal ini ada dalam buku saya dan telah diuji oleh 3 teolog. Semuanya itu ada dalam firman. Teolog mana? Teolog gila mungkin. Tapi saudara bayangkan, kekristenan percaya Allah itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ini Bapaknya Tritunggal, Anaknya Tritunggal, Roh Kudusnya Tritunggal. Jadi mereka ada 9. Ini doktrin murtad ini. Dan semua yang percaya ajaran Benny Hinn murtad di dalam. Saya kutip lagi, yang lagi panas-panasnya sekarang. Erastus Sabdono. Jika dipersoalkan berapa pribadi dalam Allah Elohim, hal ini sama dengan pertanyaan, apakah Allah Elohim berunsur Tritunggal atau Dwitunggal? Jawabannya adalah bisa 2, juga bisa 3. Jadi bisa dikatakan Tritunggal, tapi juga bisa dikatakan Dwitunggal. 2, Dwitunggal maksudnya Bapa dan Anak Tuhan Yesus. Juga bisa dikatakan 3, Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Jadi Allah itu Tritunggal atau Dwitunggal? Bisa Tri, bisa Dwi. Kenapa kok bisa Tri, bisa Dwi? Karena keberadaan roh sebagai pribadi itu relatif. Bisa dianggap pribadi, bisa juga tidak. Makanya bisa Tri. Kalau pribadi itu Tri, kalau bukan pribadi ya Dwi. Jadi Allah itu Tritunggal atau Dwi? Dwi tunggal oke, Tritunggal oke. Kok aneh? Saya sudah dikirimi diktat dari orang Jakarta. Tulisan-tulisannya Erastus Sabdono. Full di sana. Mungkin pada minggu-minggu berikut saya akan bikin PA khusus. Bahas ajarannya Erastus satu persatu. Jadi saudara, memang dari sisi doktrin Tritunggal banyak ajaran yang menyimpang dan menyesatkan, dan yang percaya itu dianggap sebagai murtad-murtad di dalam. Tapi saudara, sekalipun saya setuju dengan ciri-ciri dari doktrin kemurtadan yang diberikan oleh Ryrie, tapi bagi saya bukan cuma sebatas 3 itu saja. Ryrie mengatakan menyangkal Tritunggal, menyangkal ketuhanan dan kemanusiaan Yesus, dan menyangkal kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi bagi saya, doktrin murtad itu harus meliputi seluruh ajaran dasar, fondasi iman. Termasuk misalnya doktrin tentang Alkitab. Alkitab firman Allah atau tidak? Doktrin tentang Yesus Kristus sebagai penebus dosa, percaya tidak? Alkitab atau doktrin tentang Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, percaya tidak? Doktrin tentang selamat karena iman saja, bukan karena perbuatan, percaya tidak? Kalau tidak percaya di sana, dalam ajaran-ajaran yang mendasar, maka saya anggap itu juga ciri doktrin kemurtadan. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik,
Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nấu tâm mình tác lỗ để bởi sầy bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ao tê đọc lên nó tê chỗ khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài tê bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên pan ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bay ăn xây dựng cái lầu mình pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะใจเขากันไปป่ายเตcô hơi cần phải lấy phải cô nên xây giải cái bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo hơi cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình pan đây này lại bù phá chỗ sang cần giá cô mà cái mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này chỗ ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay à mấyวันnè
tu phai tu satani pa lao kang ni ti giờ không nang lao màไปลกกันหยาผู้ฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซยติมาตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำหมาลงไปกินลงไปจะไม่ฝาละยี่ไม่ผู้ฝากลางปุยาโซยกันเราไม่ท้ายที่วันเนี่ยไปยากันเราไม่ฝามจะผู้ฝาคัดตุนไหมไม่ปูฝามไม่นักฝามเนาะเหมือนซอยกันเราไม่ฝามซอยเหมียวคนกันในหนาวซอยจะคัดตุนใบตรงยางหวานนั้นเพียไปกันลงทูเพียก็ไปเหมือนในหนาวไปยากว่ากันเราเป็นปูฝาเจ้าไม่ยิงปูฝายาวนางเหล่านี้กันจูนนำทางเบ็ดทายาในกันฝาไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยการที่เปิดใส่หาอะไรกันจะไปหาไหนที่ใส่จังไปป่ายเหมียวมาไปจ่อยตรงใส่และไอ้ตอกเลี้ยงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันปูฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าฮัดไปเลยฮัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวปูฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเหมียวคนกันในหนาวก็อย่าปูฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเต้เยซูร้อนใส่ยาไก่มาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเต้กันเราจะไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาฮัดข้าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฝามกันเราจะไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝามกันเราไปอยากกันเราสัญญาสูไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยมเยซูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝายาวจิใส่วันยามีสัญญาสูเรานี่มีท้ายยาเนี่ยจะไปเกี่ยมไพ่ไปที่เตยฟุ้งเหมือนเตยต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยวงอยากกันเราไม่ไปเกี่ยมเยซูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปป่ายไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนี้จนในกันฝาไปว่าปูฝาในยาวจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa.
dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah
Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya,
dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi. Dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.